Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat satu pujian. Yesusku penyelamatku. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita angkat lagu pujian ini dari pertama. Yesusku penyelamatku. Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita, kalau kita boleh ada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Keajaiban kasih-Mu. Benar ya Bapak. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang
yang ada padamu. Ada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Tiada janji seperti yang Engkau janjikan untuk hidup kami ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di sini, kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau pada saat ini kami boleh beraktivitas, kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi ini kemurahan-Mu dalam hidup kami. Di masa pandemi kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu karena pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami datang untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Untuk kebaikan-Mu, untuk kasih, untuk pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat, untuk kesehatan dan damai sejahtera. Terima kasih untuk sukacita atas perlindungan Tuhan yang sempurna sampai dengan hari ini. Bapa, lebih lanjut lagi sebelum kami memulai kebaktian kami ini. Kiranya Engkau kuduskan dan sucikan hati pikiran kami, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu, agar kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pujian kami ini boleh menyukakan hati-Mu, dan boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, akhirnya kami serahkan kebaktian kami ini dari mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya dalam satu nama yang kudus, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau pada hari ini Bapak Ibu dan saya boleh beraktivitas, boleh melakukan kegiatan yang biasa, tentu dengan pedoman 3M, masker dan jaga segala macam ya. Tapi kalau kita boleh ada saat ini dan kita sehat, sungguh luar biasa. Karena kita melihat begitu banyak orang yang saat ini di rumah sakit. Kita berdoa dan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan terhadap kita. Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sungguh Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya
lagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Betul lagu ini, kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Saya sangat mengimani lagu ini. Kita tetap masih angkat satu pujian lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. 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 Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sambut persembahan dengan satu pujian, jadikan aku saluran berkat. Dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan
suci. Yesus memberi ampunan, yakinkan orang lain dengan bukti hidup penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Bapak Ibu yang terkasih, di masa-masa seperti ini, kita benar tahu bahwa Tuhan kita, Allah kita yang menolong hidup kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal lagi, Bapak. Saat ini musim berganti, kita melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Saat ini, kalau kami bisa memuji Engkau, kamu boleh ada di sini sebagaimana kami ada. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu Bapa. Benar Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku.
Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita dan syukur kalau kita masih bisa beribadah meskipun karena kondisi kita terpaksa masih harus beribadah online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita dan hikmat kita dalam beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan dalam ibadah pada minggu ini, mari kita berdoa mohon Roh Kudus yang boleh menolong kita menyingkapkan setiap kebenaran dari firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya besar atas setiap orang-orang yang berharap bersandar kepadamu. Dalam ibadah minggu ini, kami sebentar lagi akan membaca firman-Mu dan itu akan diuraikan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, supaya setiap uraian itu boleh hanya kehendak-Mu yang dinyatakan dan disampaikan. Bukan dengan kekuatan atau kepintaran manusia, tapi biarlah dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus sendiri. Tuntun hamba-Mu ini pakai supaya boleh menjadi penyampai firman yang setia, dan tolong kami semua supaya kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius, secara khusus pasal 4 ayat 13, di bawah tema bertekun dalam pembacaan kitab suci. Untuk melihat supaya tidak lepas dari perikop atau konteksnya, kita akan melihat dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, kata Paulus, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada setiap orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, orang yang berbahagia bukan hanya orang yang mendengarkan firman, tetapi orang yang melakukan firman itu di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang hidup yang mampu bertahan hidup tanpa makan. Semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, semua membutuhkan makan dengan cara masing-masing.
Dan sebagaimana tubuh membutuhkan asupan makanan untuk bisa menghasilkan energi dan terus menopang kehidupannya, maka secara rohani kita pun membutuhkan makanan. Dan makanan rohani bagi jiwa kita adalah firman Tuhan. Surat kepada Timotius, khususnya surat pertama Timotius, adalah sebuah nasihat kepada seorang muda pemimpin gereja, seorang pelayan yang masih begitu belia. Surat ini penuh dengan nasihat pastoral, bukan hanya bagi para pemimpin gereja seperti pengerja, ya pendeta penginjil atau majelis, tapi juga aktivis dan jemaat. Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus, bagian dari gereja yang Allah ingin kita bersekutu, beribadah, melayani dan bersaksi di dalamnya. Dan kali ini kita akan secara khusus melihat apa yang Tuhan perintahkan melalui Paulus di dalam pasal 4 ayat yang ke-13 ini. Bapak Saudara, pasal 1 Timotius pasal 4 ayat 13 ini merupakan bagian dari rangkaian dari mulai ayat yang ke-11. Jadi kira-kira dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ya. Itu ada 3 paduan perintah. Ya, ayat 11 dan 12 jadilah teladan, ayat 13 bertekunlah dalam pembacaan kitab suci, dan ayat yang ke-14 jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Dan itu panggilan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Panggilan untuk supaya kita menjadi teladan dalam kehidupan kita yang baik. Bukankah firman Tuhan dalam menyatakan bahwa Allah dari sejak semula sudah menentukan kita untuk melakukan pekerjaan baik di dalam Kristus. Bukan untuk melakukan sesuatu yang menyalahi, sesuatu yang jahat atau sesuatu yang berdosa. Tapi Allah memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang terpanggil melakukan hal-hal yang baik, sebagaimana Allah kita adalah Allah yang maha baik. Dan dalam rangkaian perintah pastoral atau perintah penggembalaan ini, Tuhan melalui Rasul Paulus memerintahkan satu perintah yang penting berkenaan dengan bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga menyangkut gizi, menyangkut kesehatan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Yang dalam hal ini berbentuk kitab suci, yaitu firman Tuhan yang tertulis. Ya. Paulus mencatat, sementara itu, sementara apa? Sementara jemaat di tempat Timotius melayani, tidak ada satu pun rasul. Yang ditinggal di situ hanya Timotius muda dengan beberapa pelayan dan jemaat. Rupanya pada waktu itu ada mulai terbentuk semacam ketergantungan. Gereja tergantung kepada para rasul. Kalau tidak ada rasul, seolah-olah gereja seperti tidak punya kepala. Dan Paulus digerakkan Allah untuk mengingatkan bahwa gereja tidak boleh bergantung kepada figur, kepada rasul. Gereja adalah tiap-tiap orang, pribadi demi pribadi yang mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, dan mengalami pimpinan Roh Kudus di dalam hatinya. Dan pimpinan Roh Kudus itu jauh lebih penting, jauh lebih vital, dan lebih harus diandalkan daripada mengandalkan para rasul, sehebat apapun rasul, gembala atau pendeta itu. Jadi kalimat sementara itu, sementara apa? Sementara para rasul tidak ada yang pertama. Dan yang kedua, sementara engkau terus berusaha menjadi teladan. Ayat 11 dan 12. Menjadi teladan sambil mengingatkan. Itu ayat yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah. Itu kalau kita boleh sederhanakan adalah kita mengingatkan saudara seiman kita. Ya, tentang apa yang Tuhan kehendaki. Tentang jalan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Tentang setiap firman yang sudah kita dengar. Jadi sementara itu sampai aku datang, berarti tidak ada rasul, tidak ada pemimpin besar yang hadir di jemaat itu, tidak ada tokoh
Ya, secara sederhana mungkin kira-kira pada era sekarang tidak ada pendeta tetap sebagai gembala. Lalu bagaimana nasib gereja kalau tidak ada gembala tetap? Tapi saudara, kerohanian betul bahwa Tuhan mengaruniakan. Seperti dalam surat Efesus, setiap jemaat itu gembala-gembala, pengajar-pengajar. Ya. Tetapi yang jauh lebih penting kalau berbicara tentang kerohanian adalah bagaimana setiap orang di dalam jemaat, yaitu setiap kita, Bapak Ibu Saudara, apapun status jabatan gerejawi kita punya posisi yang sama di hadapan Allah. Ya. Tegas bahwa apakah kita senior, junior, pendeta atau bukan, aktivis atau jemaat biasa, orang Kristen lama atau orang Kristen baru, kita punya status yang sama di hadapan Allah di dalam Kristus. Sebagaimana Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa eksosia, itu semacam otoritas, status yang berotoritas. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Itu status kita. Dan sebagai anak-anak Allah, ada satu perintah penting yang disampaikan di sini. Ya. Kira-kira kalau saya boleh mengkinikan ayat bagian B dari 1 Timotius pasal 4 ayat 13 ini, kata selama tidak ada rasul, tidak ada pendeta gembala yang tetap, tidak ada pimpinan yang cukup menjadi figur, ya, kamu harus bertekun, tetap memiliki kebiasaan, ya. Dalam apa? Membaca kitab-kitab suci. Menarik sekali bahwa ada dua kata di sini yang berkaitan dengan perintah Tuhan melalui Paulus, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Kita melihat kata bertekunlah dalam membaca. Bapak Saudara, kata membaca itu bukan hanya sekedar baca sudah selesai. Tidak, Bapak Saudara. Dalam kata membaca dalam perintah ini mengandung kata merenungkan. Mazmur seringkali memakai kata merenungkan, menyimak, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memikirkan siang dan malam. Itu ungkapan sastrawi yang dipakai dalam Mazmur. Jadi tapi kita boleh pakai itu juga untuk memahami kata bertekunlah dalam membaca ini, Bapak Saudara. Ya, sama seperti kehidupan tubuh kita tidak bisa makan seminggu sekali dan kita berharap kita bisa terus hidup dengan sehat. Kita membutuhkan makan yang rutin, ya, setiap harinya dibagi dalam rata-rata 3 kali sehari dalam porsi secukupnya dengan gizi yang seimbang, ya, 4 sehat 5 sempurna, ya, dengan cara mengunyah yang baik. Ya. Ada banyak faktor dalam orang makan, ya, mulai dari pemilihan bahan, keseimbangan gizi, cara masak, ya, cara mengunyah, ya, apakah terburu-buru sehingga memperberat pencernaan kita atau kita mengunyahnya sampai cukup halus untuk menelannya, dan bagaimana tubuh kita memiliki sistem pencernaan untuk bisa mencerna makanan yang kita makan. Proses makan itu juga berlaku bagi kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bertekunlah dalam membaca, itu berarti kita tidak bisa sembarangan membaca. Ya. Sekarang kita dipermudah oleh panduan, ya, bacaan harian. Kita begitu banyak buku-buku renungan harian disediakan. Gereja mungkin menyediakan bacaan harian. Kita bisa pakai itu sebagai pedoman, atau kita bisa memakai pembacaan pasal demi pasal mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu juga bisa. Ada begitu banyak cara. Atau kita mungkin bulan ini tertarik dengan satu kitab, katakanlah misalnya kita lagi tertarik dengan Amsal, mungkin bulan depan kalau Amsal belum beres kita lanjutkan, atau selanjutnya mungkin kita beralih ke Injil Matius. Ya. Kita bisa memvariasikan bacaan itu sendiri. Apapun bentuk bacaan itu, selama kita membacanya dengan merenungkan, mencernanya baik-baik, mencoba memahaminya dengan doa, supaya Roh Kudus menuntun kita untuk memahami firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan
dimampukan menjadi seorang Kristen yang sehat. Jadi bertekun dalam pembacaan kitab suci adalah sebuah perintah yang secara praktis lebih mirip bunyinya dengan maka hiduplah dengan sehat, dengan makanan yang sehat dan pola makan yang sehat. Mirip. Bertekun dalam pembacaan kitab suci adalah panggilan kita untuk menjadi orang Kristen yang sehat secara rohani dengan pola makan yang sehat. Lalu frasa kitab-kitab suci menarik sekali. Kenapa kitab-kitab suci? Kenapa tidak kitab suci saja? Kan Alkitab satu. Betul, Alkitab satu. Tetapi di dalam Alkitab sesungguhnya ada perpustakaan kecil yang terdiri dari 66 buku, Bapak Saudara. Mulai dari buku Kejadian sampai buku Wahyu. 66 buku Allah izinkan dituliskan. Allah ilhami, Allah nafaskan menjadi firman-Nya untuk menjadi makanan rohani bagi kita. Kitab-kitab suci juga mengandung satu makna bahwa kita tidak bisa memilih bagian mana yang kita sukai dan kita tidak mau mencerna bagian yang kita tidak sukai, meskipun itu juga sama sehatnya dan sama pentingnya. Bahkan mungkin lebih penting daripada bagian yang kita senangi. Makanan yang manis itu baik, betul. Makanan yang gurih itu baik. Makanan asin kita membutuhkan garam juga dalam tubuh kita. Tetapi kalau melulu kita hanya mau yang manis, melulu kita hanya suka rasa yang kita sukai, dan kita tidak mau memakan yang kita tidak sukai, padahal yang kita tidak sukai itu sama bergisinya, sama penting dibutuhkan oleh tubuh kita, maka kita akan tumbuh menjadi orang yang sakit-sakitan, Bapak Saudara. Penyakit akan mengintai, menggerogoti tubuh kita dari dalam. Gula akan mengeroposi tulang, ya, membuat kita hiperaktif, tidak bisa berkonsentrasi, mudah ngantuk. Asin akan membuat kita mudah tegang, ya, mudah letih, ya, karena berlebihan. Apapun yang berlebihan, atau kita hanya memilih apa yang kita suka, adalah sebuah cara untuk menghancurkan kerohanian kita. Itu sebabnya pernah dalam satu kasus, ya, Paulus dengan marah sekali. Tuhan menyampaikan kemarahannya melalui Paulus ketika Paulus menulis. Ya. Akan tiba, kata Paulus, orang-orang itu akan mengumpulkan nabi-nabi yang mereka senang dengar khotbahnya, menyenangkan, enak, dan mereka akan mengabaikan yang mereka tidak suka. Pergumulan kita dalam beribadah adalah kecenderungan kita, ya, yang punya natur berdosa ini, yang egois ini, untuk memilih minggu ini siapa yang khotbah. Oh, si A, saya nggak suka sama dia. Ah, sudahlah, kita nggak ibadah. Ah, kalau B itu favorit saya. Padahal kedua hamba Tuhan ini, pengkhotbah ini, sama-sama setia menguraikan firman Tuhan dengan baik. Jadi Bapak Saudara, tantangan untuk bertekun dalam pembacaan kitab suci, dalam merenungkan firman, baik terutama melalui perenungan firman Tuhan secara pribadi, saat teduh maupun PA pribadi, selain daripada khotbah dan kelas PA di gereja, atau kelompok-kelompok kecil kalau di gereja kita ada. Dalam semuanya itu, satu tantangan paling besar adalah favoritisme. Ketika kita lebih dikuasai oleh apa yang kita suka, apa yang kita mau, maka kita sedang mengkerdilkan rohani kita. Dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang bertekun dalam pembacaan kitab suci, karena orang-orang yang mengkerdilkan rohaninya dengan lebih memilih apa yang dia suka dan mengabaikan apa yang dia tidak suka, padahal itu sama-sama penting dan berharga, maka kita sedang menuju kepada kehancuran rohani kita. Jadi bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci adalah panggilan untuk secara pribadi kita mengolah makanan kita sendiri dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang akan menuntun kita, mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Ya. Injil Yohanes, ya. Dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus menyatakan itu. Sebab Roh Kudus yang kuberikan kepadamu adalah roh yang akan mengingatkan kamu, mengingatkan kita tentang apa yang sudah kita baca, kita renungkan dari firman Tuhan. Lah kalau apa yang kita baca, yang kita renungkan tidak banyak, apa yang perlu diingat? Dan kalau kita tidak punya cukup banyak firman Tuhan yang sudah kita cerna, maka kita akan kekurangan, seperti orang kekurangan gizi secara rohani.
Kita tidak akan punya tenaga, mudah letih, mudah ambruk, mudah sakit. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang bertekun dalam membaca kitab suci. Kitab-kitab suci, 66 kitab dengan variasi jenis. Ya, ada puisi, ada cerita, ya, ada syair, ada pepatah, ada nyanyian, ada sejarah, ada drama, ya. Ada begitu banyak variasi. Allah tidak menyajikan kepada kita satu firman tertulis yang monoton, tapi Allah memahami dinamika kita sehingga Allah menyajikannya dengan begitu dinamis. Begitu menyenangkan sebetulnya kalau kita mau sedikit lebih dalam mengenal keunikan dari setiap kitab-kitab di dalam Alkitab kita. Lalu kalau kita sudah bertekun dalam membaca kitab-kitab suci tanpa perlu bergantung kepada pendeta atau kepada siapapun orang yang kita anggap lebih tahu dari kita, ya sambil menunggu mereka kalau mereka tidak ada, dan menikmati bimbingan kalau misalnya ada yang bisa membimbing kita seperti pendeta atau guru Injil, ya. Dalam ketekunan kita membaca kitab-kitab suci itu, apa manfaatnya selain kesehatan rohani? Bapak Saudara, panggilan bergereja adalah panggilan saling. Itu sebabnya di gereja tidak bisa satu orang melakukan semua. Ya, sebab yang jadi kepala adalah Kristus. Dan semua di luar Kristus adalah anggota tubuhnya. Ada yang menjadi tangan, kaki, pinggang, dan seterusnya, Bapak Saudara. Kita punya tempat masing-masing dan kita saling menopang. Hidup bergereja berjemaat ada hidup yang saling melayani, saling mengingatkan, saling menegur, saling menguatkan, dan saling mengajar. Orang yang satu bisa mengingatkan yang lain ketika yang lain lalai atau lupa. Orang yang lain bisa memberitahu ketika yang ini tidak memahami yang dengan benar, ya. Mengingatkan, memberitahu, ya, kira-kira seperti itu konsep mengajar di dalam jemaat. Dan itu penting Bapak Saudara, sebab dalam kehidupan bergereja, berumat, kita dipanggil untuk bertumbuh secara rohani dan secara mental, ya. Kita dipanggil untuk bertumbuh, dan panggilan itu harus dilandasi dengan modal yang cukup, dan salah satu modal yang paling penting adalah firman Tuhan sebagai makanan rohani, sumber gizi yang memberikan kepada kita energi rohani, yang memberikan kepada kita bahan daya rohani sehingga Roh Kudus bisa mengolahnya di dalam kehidupan kita dan itu bisa dipakai untuk menumbuhkan kita. Apakah kita selama ini menjadi orang-orang Kristen yang sekarat karena makan tidak teratur, bahkan kekurangan gizi? Maka mari Bapak Saudara, panggilan dalam hidup ini kita menjadi orang Kristen yang tegar, yang sehat. Dan untuk itu kita membutuhkan gizi, dan gizi secara rohani adalah firman Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang bertekun dalam membaca firman Tuhan, merenungkannya, belajar sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan memberikan kepada kita tuntunan, didikan, ajaran, terang yang menerangi jalan, yang menunjukkan kepada kita kebenaran dan hari depan yang penuh dengan bahagia. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin jalan kita tidak tersesat, kalau kita ingin tidak ada penyesalan, melainkan ada rasa syukur di ujung perjalanan hidup kita, maka mari kita menyandarkan pada sandaran yang tepat, firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kerohanian kita hanya akan menjadi kerohanian yang kurang gizi, sekarat, bahkan mati. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang ingat terus bahwa kami membutuhkan Tuhan, dan kami membutuhkan sabda-Mu dalam kehidupan ini untuk menuntun kami, untuk menjadi kekuatan kami, untuk menjadi energi rohani kami dalam menjalani hidup, menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan yang Tuhan izinkan kepada kami ini. Kalau selama ini kami lalai dalam bertekun membaca firman Tuhan, maka ampuni kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan kepada kami semangat, ketekunan untuk boleh mencintai firman Tuhan, merenungkannya dengan teratur setiap hari, supaya kerohanian kami boleh menjadi kerohanian yang sehat, yang kuat, yang teguh di tengah tantangan dunia dan ancaman
berbagai godaan dan dosa. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang memelihara rohani kami sedemikian rupa dengan baik, sebagai hamba yang baik dan setia dari Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan, menopang dan mendampingi kami. Dan terima kasih ya Allah untuk kasih setia dan karya keselamatan yang Tuhan sudah sediakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu ya Allah Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Terima kasih kepada Bapak Guru Injil Editan untuk firman Tuhannya. Kiranya hidup dan pelayanan Bapak semakin diberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi, dilanjutkan dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan, ditutup dengan lagu pujian Amin Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat mengucap syukur pada hari ini karena kami kembali bisa beribadah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah digemakan pada hari ini boleh menjadi satu berkat yang luar biasa, memberikan motivasi, dorongan untuk kami lebih cinta firman Tuhan, sehingga pada harinya kami bisa bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah Tuhan pakai memberitakan firman Tuhan. Bila kiranya beliau disertai, diberi kekuatan dan juga hikmat dari surga, dan Tuhan mengurapi pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah berbagai pergumulan yang sangat berat. Khususnya sekarang kami dilanda oleh berbagai bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, kebanjiran, dan juga gempa bumi, pesawat yang jatuh. Tuhan, di berbagai tempat kami mendoakan untuk semua saudara kami yang sedang mengalami kesedihan dan sangat pilu karena bukannya korban harta benda, rumah yang hancur, infrastruktur yang hancur, tetapi ada korban jiwa. Sehingga ini menjadi satu kesedihan tersendiri, dan kami juga sebagai sesama, sebagai saudara, bersama-sama sebangsa dan setanah air, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah kiranya menolong supaya saudara kami yang sedang membutuhkan bantuan sandang, pangan, logistik, kiranya bisa Tuhan
menggerakkan orang-orang baik secara pribadi maupun secara kolektif dan juga seluruh lembaga-lembaga yang ada baik pemerintah maupun swasta untuk bekerja bersama-sama. Saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan ini, mereka boleh mendapatkan satu anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintahan kami baik pusat maupun daerah. Kiranya Tuhan terus menolong supaya kiranya terus ada kerjasama yang baik pusat dengan daerah, sehingga program-program ke depan semua bisa dilaksanakan dengan baik yang membawa kemajuan-kemajuan yang di Indonesia ini. Berdoa khusus untuk Presiden kami Pak Jokowi diberikan kuat dan sehat dan juga hikmat marifat dari surga untuk bagaimana terus memikirkan dan juga memproses semua hal-hal yang ada sehingga sampai pada keputusan-keputusan real, sehingga itu membawa dampak yang positif di negeri Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh lembaga tinggi negara, baik itu legislatif, yudikatif, eksekutif, TNI, Polri, dan juga KPK, dan juga lembaga-lembaga hukum, dan juga lembaga yang lain. Tuhan memberkati, supaya seluruh pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam posisi strategis, memiliki hati yang berpihak pada rakyat, sehingga akhirnya membawa sebuah kemajuan, membawa damai sejahtera, membawa sebuah keamanan di negeri Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja Muslim Kristus dan gereja lokal yang ada dimanapun juga. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan, untuk juga pelayanan Tuhan melalui sinode, untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami tetap bersatu rukun, sekalipun mungkin ada halangan karena pandemi ini untuk kami bisa berkomunikasi. Tapi Tuhan terus menyertai gereja Muslim Kristus untuk bisa maju dan terus tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk jemaat Mudik Kelapa Gading ini dengan segala pergumulan-pergumulan ke depan. Engkaulah Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang pasti akan menyediakan yang terbaik untuk gereja Muslim Kristus di Kelapa Gading ini. Berkati semua pengurus agar tetap rajin, aktif. Ialah juga jemaat-jemaat Tuhan walaupun sampai hari ini belum bisa ibadah di gedung gereja, tapi bila kami tetap diberikan kesetiaan dan juga bisa bertahan dan bahkan kami tetap bisa bertumbuh rohani kami walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk juga persembahan yang sudah kami bawa kepada Tuhan. Engkau berkati supaya persembahan ini bisa berguna untuk melanjutkan bahkan mengembangkan pekerjaan Tuhan. Masing-masing jemaat yang telah memberi dengan sukacita, kami percaya kami bisa memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah kami kekal dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kita berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.